Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, Heri Wirawan yang kemudian banyak ditulisnya HW, bikin geger se-Indonesia, bahkan mungkin sampai mancanegara. Seorang ustadz yang katanya ustadz, yang katanya ulama, kemudian ternyata dia memperkosa belasan santrinya. Ini benar-benar mencoreng Islam. Ini mencoreng para pejuang-pejuang dakwah yang murni, yang ikhlas berjuang, membuat pondok-pondok pesantren, mengajarkan tahfidz, ilmu tafsir Al-Quran, tafsir hadis, adab, dirusak oleh orang ini. Dan kemudian tentu bisa mudah ditebak orang-orang pembenci Islam macam PSI dengan serta-merta mengambil kesempatan ini untuk terus memojokkan umat Islam. Maka kita sebagai umat muslim harus berhati-hati. Jangan sampai termakan oleh kata-kata orang-orang yang membenci umat Islam, oleh orang-orang munafik. Karena banyak kejanggalan yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada dua lokasi, satu di Antapani, satu di Cibiru. Antapani memang masuk wilayahnya Kota Bandung, dan yang di Cibiru konon katanya itu sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Walaupun tempatnya memang berdekatan. Bahkan Antapani itu dekat sekali dengan lokasi ini. Barangkali jarak perjalanan pakai motor itu hanya sekitar 10-15 menit. Tentu kita juga kaget. Dan kita telusuri bahwa banyak fakta, banyak data yang membuat janggal lokasi ini. Apa kejanggalannya? Kita lihat, pesantren ini tertutup. Orang-orang tidak tahu ada aktivitas apa di dalamnya. Bangunannya juga seperti bangunan rumah biasa. Tidak ada interaksi antara santri dengan lingkungan warga di setempat. Bahkan ustadznya pun, Heri Wirawan ini juga tidak ada interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan kalau belasan santri ini kemudian sampai diperkosa dengan begitu mudahnya, dengan doktrin harus patuh, harus taat, maka tentu ini tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya. Jadi samina wa atona itu berlaku selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau perbuatan zina kan sudah jelas-jelas itu diajarkan dari kecil pun. Itu tidak berlaku jelas. Kalau ada model-model seperti ini tanda tanya. Jangan-jangan ini Syiah tentu dengan praktek mut'ah. Kan begitu. Karena Syiah jelas bukan Islam. Maka sekali lagi kita harus waspada. Jangan kemudian langsung mengambil sikap yang sama untuk semua pondok pesantren. Salah besar. Banyak tokoh-tokoh hebat di negeri ini. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan yang banyak lagi ulama lain itu semua jebolan pesantren. Jangan kemudian ini dijadikan alat untuk menyamakan semua pesantren perlakunya sama. Salah besar. Jadi wahai sahabat semua kaum muslimin, mari tetap kita perkuat keimanan kita. Kita perkuat silaturahim kita. Jangan mudah terombang-ambing oleh orang-orang yang kerjanya terus-menerus memojokkan umat Islam. Ya, dan satu hal lagi, dalam Islam kita tidak melihat kalau ustadz itu maka keimanannya level tertinggi. Tidak begitu. Islam memandang semua sama karena yang dinilai adalah amal perbuatannya, bukan levelnya. Jadi apakah seorang ustadz pasti benar? Tidak juga. Dan yang dimaksud hanya Rasulullah. Jadi saya kira mari kita melihat ini dengan bijaksana. Ada seorang Heri Wirawan dengan perbuatan yang bejatnya itu. Hukum seberat-beratnya. Saya tidak tahu pasal yang bisa dikenakannya apa. Tapi kalau memungkinkan seumur hidup, seumur hidup. Hukuman mati gitu. Dan satu hal lagi nih yang penting. Ada kebiasaan orang Syiah. Mereka mengatakan bahwa ustadz tidak pernah salah. Itu doktrin Syiah. Dan kembali, kalau kita lihat konteks ini, indikasinya memang mengarah ke sana. Ini yang harus ditelusuri oleh pengadilan hari ini. Kita ingin keadilan muncul di pengadilan. Sahabat semua, tentu kita masih ingat peristiwa 212 yang menyatukan berbagai komponen, berbagai elemen, menjadi satu suara, menjadi satu perjuangan. Lalu siapakah sosok pemersatunya? Ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Namun sayangnya dunia hari ini sedang tidak berpihak kepada beliau. Mara bahaya dan kesulitan terus-menerus bertubi-tubi datang kepadanya. Dan demi untuk mengingat peristiwa besar tersebut dan terus-menerus mengingatkan kita untuk mendoakan beliau, maka channel Saiful Zaman ini memutuskan untuk membuat kaos IBHRS yang menggunakan bahan yang terbaik sekelas distro untuk kita dedikasikan mendoakan terus-menerus IBHRS. Tidak sampai di situ, sebagian dari hasil penjualan kaos ini juga akan kita salurkan pada lembaga-lembaga Islam yang terus-menerus memperjuangkan akidahnya, yang terus memperjuangkan persatuan umat Islam di Indonesia.
Di luar itu, saya juga menawarkan buku-buku karya saya sendiri, buku My Hijrah Journey, panduan kita untuk melakukan proses berhijrah, dan novel yang membahas tentang proses kita berhijrah. Dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi untuk lebih menguatkan keimanan, untuk lebih meneguhkan keyakinan kita. Dan 2 buku itu bisa didapatkan hanya dengan menambahkan 25.000 saja. Sehingga sahabat semua bisa menghemat lebih dari 100.000, dan di titik itu pula kita bisa sama-sama memberikan donasi untuk lembaga-lembaga Islam yang membutuhkannya hari ini. Apabila sahabat semua tertarik untuk membeli kaos ini dan sekaligus paket buku dari saya, sahabat semua bisa memesannya melalui nomor yang ada di sini. Insya Allah dengan sahabat semua membeli produk ini, sahabat telah membantu perjuangan kami dan juga sekaligus membantu perjuangan sahabat lain yang sama-sama sedang berjuang menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini.